Smart FM Business and Inspiration. Kami mengucapkan selamat Natal kepada Anda yang merayakannya. Semoga sukacita Natal menyertai Anda sekeluarga. Smart Listeners, saat ini saya sudah bersama dengan Pendeta Gomar Gultom yang merupakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Selamat malam, Pendeta Gomar. Selamat malam Mbak Stefani dan selamat malam kepada seluruh Smart Listener. Ya. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Ya, bagaimana kabarnya Pak Gomar? Baik, luar biasa. Ini suasana Natal cukup menggembirakan. Semoga Mbak Stefani dan seluruh pendengar setia Smart FM juga ada dalam sukacita. Baik, selamat Natal sebelumnya Pak Gomar ya. Natal, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Ya, Pak Gomar, sesuai dengan tema Natal pada tahun 2022 ini yang sudah diresmikan oleh KWI dan PGI, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, boleh dijelasin kah Pak Gomar, apa sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan melalui tema Natal 2022 ini? Ya, ini tentu kita harus ingat cerita tentang orang Majus ya yang datang membawa persembahan kepada bayi kudus yang baru lahir di Bethlehem. Nah, dalam perjalanan mencari tempat itu dikisahkan melalui Injil bahwa Raja Herodes merasa terancam karena katanya akan lahir Raja Yehuda dan dia terancam dengan kelahiran bayi ini dan tentu saja dia ingin menyingkirkan bayi itu. Dan dia hendak menggunakan orang Majus ini sebagai mata-mata, menjadi kaki tangannya untuk mencari di mana bayi itu. Dan kalau sudah ketemu, tentu saja mungkin dia akan mengirimkan serdadu untuk membinasakan sang bayi kudus. Tetapi orang-orang Majus ini yang sudah berminggu-minggu mencari jalan untuk menjumpai Yesus, tersadar melalui mimpi mereka akhirnya tidak kembali melalui jalan semula. Kalau kembali melalui jalan semula, tentu mereka akan bertemu dengan Herodes dan tentu melaporkan mereka mengambil jalan lain. Apa yang dimaksud dengan ini? Pertama, mereka berani tidak menaati penguasa lalim itu. Dan ini juga tentu sebuah ajakan kepada kita untuk berani menentang segala kelaliman dalam hidup ini. Kenapa mereka berani? Karena mereka sudah bertemu dengan Sang Bayi Kudus. Karena ada perjumpaan ilahi. Nah, perayaan Natal adalah sebuah perjumpaan ilahi. Kalau kita datang merayakan Natal, berarti kita bertemu dengan Kristus. Bertemu dengan Kristus mestinya membawa kita sebuah keberanian untuk tidak lagi menoleh ke belakang, untuk tidak lagi melakukan apa yang biasa kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan itu yang dimaksudkan berani mengambil jalan lain. Jalan lain itu buat orang Majus itu penuh dengan ketidakpastian. Jalan yang sudah mereka lalui sebelumnya, mereka kuasai sudah. Tapi sekarang mereka harus cari jalan lain yang penuh tanda tanya, berisiko, dan pasti lebih melelahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas sekali di sini mereka, para Majus ini lebih berpihak kepada bayi kudus. Lebih berpihak untuk menyelamatkan dia. Walaupun bayi kudus ini lemah, tidak memiliki kekuasaan apa-apa, tapi mereka berani lebih berpihak kepada dia daripada kepada sang penguasa. Nah, itu juga perayaan Natal juga mestinya menumbuhkan keberanian bagi kita untuk berpihak kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang terpinggirkan. Kelihatannya sih tema ini ya, mengambil pulanglah mereka ke negerinya dengan mengambil jalan lain, penuh seperti apa ya, sulit dipahami. Tapi sesederhana itu, keberanian berpihak kepada bayi kudus ketimbang kepada sang penguasa. Keberanian untuk meninggalkan yang lama, yang kelihatannya lebih mudah, untuk mengambil jalan lain. Jalan lain ini bisa berupa jalan sunyi, tidak populer, berani untuk tidak populer. Saya kira itu tema yang hendak ditawarkan oleh PGI maupun KWI kepada umat Kristiani di Indonesia, dengan harapan
semangat seperti ini, semangat untuk mengambil jalan lain memberi kita kekuatan dan kesediaan mengambil jalan lain yang lebih kreatif dalam ikut membangun bangsa ini. Iya, Lebih kreatif mengatasi masalah pandemi. betul. Ambil jalan lain lebih kreatif menghadapi intoleransi yang makin berkembang di tengah-tengah Iya, kita. Berani mengambil jalan lain yang mungkin jalan sunyi dalam mempersiapkan kita mengambil keputusan-keputusan politik terkait pilkada, iya, pilpres maupun pileg yang sudah diambang pintu. Itu baik. antara lain, Mbak Stefani. Iya, baik. Em, Sebenarnya temanya mungkin bertanya-tanya pasti ya umat, pulanglah gitu loh, Ya, ya. melalui jalan lain. Dan sudah dijelaskan nih oleh Pak Gomar, ternyata itu isi pesannya. Lalu Pak, seperti apa sih gereja membangkitkan nih kembali semangat jemaat nih untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi tadi Pak Gomar bilang kita harus inovasi, inovatif, tapi selain itu apalagi Pak Gomar? Ya, memang pandemi ini kan menyisakan kepiluan yang luar biasa bagi banyak keluarga. Betul. Banyak orang banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan keluarga juga. Tetapi berbarengan dengan ini kita juga menghadapi krisis pangan dan krisis energi dunia sekarang Ya, ini yang membawa perlambatan ekonomi juga. Jadi perang Ukraina itu menyisakan banyak soal di berbagai belahan bumi. Cina menghadapi problem, Amerika menghadapi problem, Uni Eropa menghadapi problem, dan sebagai akibatnya import dari Indonesia, import mereka dari Indonesia itu juga banyak mengalami pengurangan yang drastis, baik di Cina, baik di Amerika, baik di Uni Eropa, mengakibatkan tentu banyak kemungkinan kehilangan pekerjaan di Indonesia, terutama yang berorientasi ekspor selama ini. Nah, bagaimana kita sebagai gereja ya ikut mempercepat pemulihan ini? Salah satu cara yang paling ini adalah berbagi. ya, Dengan berbagi, roda ekonomi berputar. Kalau saya hanya menabung untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk 10 tahun depan, untuk anak cucu saya, itu kan berhenti ekonominya. ya, Tapi dengan saya membelanjakan yang saya miliki atau berbagi dengan sesama yang lain, itu juga akan menimbulkan roda ekonomi akan berputar. Tetapi di sisi lain kita juga bagaimana tadi Mbak Stefani katakan secara inovatif, secara kreatif juga menciptakan peluang-peluang baru di tengah keterpurukan yang terjadi sekarang. ya, Menurut saya semangat Natal mengajak kita semua dalam konteks itu. Spirit Natal yang terutama, intisari Natal kan kepedulian Allah kepada umat manusia sehingga dia datang dalam rupa manusia. ya, Itu kepedulian yang luar biasa. Nah, omong kosong kita merayakan Natal kalau kita nggak punya kepedulian dengan sekitar kita. Boleh menyalakan lampu warna-warni, boleh ya, mewarnai gereja kita dengan hiasan yang indah dan segala macam, tapi tidak boleh berhenti sampai di sana. ya, Harus ada membangkitkan kepedulian. Itu yang terutama menurut saya itu sekarang ini kepedulian terhadap mm, sekitar kita yang memang kurang beruntung kita ya, tahun-tahun belakangan ini. mm. Baik-baik. Jadi boleh merayakan Natal ini baju baru, ya Pak, lampu-lampu yang mewah, makanan yang Dan mewah, lampu-lampu warna-warni tapi jangan mewah lah. betul. Tapi jangan lupa ya Pak Gomar ya, semangat dari Natal itu sendiri intinya tuh apa? Seperti Ya, itu ya. Ya Pak Gomar. Lalu apa sih anjuran PGI ini untuk masyarakat Indonesia dalam Natal 2022 dan tahun baru nanti nih 2023? ya seperti saya katakan tadi, himbauan saya yang terutama kepada umat Kristiani di Indonesia, mari merayakan Natal sesederhana mungkin. Itu yang pertama, usahakan sesederhana mungkin, lalu kemudian berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Ya, Yang berikut adalah mari kita mencoba juga mengajak sekitar kita untuk merasakan sukacita itu.
Saya tidak hendak mengatakan mengajak umat beragama lain untuk ikut merayakan Natal, tidak. Tapi bagaimana mereka juga bisa merasakan sukacita yang kita rasakan dalam peristiwa Natal ini. Iya. Saya kira saudara-saudara pendengar Smart FM lebih smart lah untuk bagaimana caranya membuat sukacita Natal itu bisa juga dirasakan oleh sekitar kita gitu. Agak menyedihkan kalau kita bergembira, tapi tetangga kita mengalami kesedihan, mengalami ketidakpastian hidup. Iya. Tapi kita bergembira, bersukacita, maka sekitar kita juga ikut berbinar. Menurut saya itu panggilan yang luar biasa. Oleh karenanya saya menghimbau sekali lagi, mari sesederhana mungkin, jangan menimbulkan kecemburuan atau kita menjadi batu sandungan buat orang lain dengan Natal ini, tapi sebaliknya mengajak yang lain ikut merasakan sukacita itu. Dan itu lagi-lagi kata kunci Natal itu kepedulian dan berbagi. Iya. Care and sharing itu kan menjadi inti Natal yang sebenarnya. Care, sharing, peduli, berbagi itu. Itu himbauan saya sih kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Baik. Baik, harus tetap peduli ya kepada sesama dan nggak harus melulu yang seiman, tapi yang semualah harus mayoritas ya semua. Peristiwa Natal itu ketika Allah menjadi manusia, dia hendak menyapa seluruh alam semesta. Iya. Bukan hanya hendak menyapa umat Kristen, tapi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Oleh karenanya, dengan peristiwa Natal, kita juga harus ada pertobatan ekologis. Kan alam sekitar kita ini makin merintih sekarang. Betul, betul. Karena alam itu kan rintihan alam, akibat perilaku kita memperlakukan alam sudah porak-porandakan. Alam melebihi maksud-maksud ketika Tuhan menciptakan alam ini. Jadi kalau kita hendak merayakan Natal, pada saat sama juga menyukacitakan sesama manusia, tetapi juga menyukacitakan alam semesta ini. Gitu. Betul, ya. Seperti himbauan pemerintah juga ya Pak Gomar ya, kita harus hemat energi, BBM, lalu tidak sembarangan membuang sampah, tidak Jadi peristiwa ayat yang sangat populer dalam Natal kan Yohanes 3:16 tuh. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya untuk manusia gitu. Iya. Akan dunia ini. Jadi penyelamatan Allah itu terhadap seluruh alam semesta. Dan itu juga dalam kitab Kolose dikatakan Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah, tapi juga memperdamaikan alam semesta dengan Allah. Jadi tugas kita sebagai manusia juga menyelamatkan alam semesta ini juga. Baik, baik. Terima kasih Pak Gomar atas pesan Natalnya. Semoga bisa menginspirasi semua pendengar Smart Listener sih khususnya, dan juga semua orang-orang di luar sana untuk lebih peduli lagi ya, dan akan kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Semoga. Terima kasih Pak Gomar. Demikian Smart Listeners, itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta Gomar Gultom yang merupakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Sampai jumpa dalam lain waktu. Terima kasih Pak Gomar. Terima kasih Mbak Stephanie. Terima kasih. Selamat Natal dan selamat tahun baru kepada seluruh Smart Listener.